أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Al-Waqi'ah ayat 69. Apakah kamu yang menurunkannya dari awan? Air yang kau minum itu sehingga kamu bisa hidup karenanya. Ataukah kami yang menurunkannya dari langit sehingga kamu hanya tinggal meminumnya? Hidayah dari ayat ini, Allah Ta'ala, dialah satu-satunya yang mencipta dan memelihara manusia dengan menurunkan air hujan dari langit sehingga bisa memperpanjang hidupnya dan menjalani hidup dengan mudah di dunia ini. Dan kepadanya lah satu hari nanti seluruh manusia dikembalikan dan akan dibangkitkan sebelum itu. Allah lah yang Maha Kuasa dan hanya yang berhak untuk disembah satu-satunya. أفرأيتم النار التي تورون. Al-Waqi'ah ayat 71. Sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan sehingga kamu bisa menggunakannya untuk kepentinganmu? Hidayah dari ayat ini. Bahkan Allah yang memudahkan kamu memanfaatkan api dengan semua kerumitan prosesnya sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat darinya. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Al-Waqi'ah ayat 72. Apakah kamu yang menjadikan pohonnya dan dari pohon itu kamu bisa menyalakan api? Ada partikel-partikel api dari unsur pohon itu. Ataukah kami yang mengadakannya? Kami yang menyiapkan unsur gas dari luar pohon itu sehingga dari pohon itu kamu bisa mengeluarkan api. Hidayah dari ayat ini. Allah bahkan memudahkan manusia dalam hidupnya dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya bisa membuat api dari sebatang pohon yang mengandung unsur air, bahkan lawan dari api, tetapi bisa mengeluarkan api dari pohon yang hijau itu. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. At-Taghabun ayat 3. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan mengandung banyak faedah, banyak sekali manfaat untukmu. Dan dia pula yang telah membentuk rupamu. Dan dia telah membaguskan rupa kamu. Kepadanya lah pada akhirnya kamu harus kembali untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatanmu, untuk dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Hidayah dari ayat ini. Allah Ta'ala yang Maha Mencipta, yang Maha Mengkuasa, yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, satu hari nanti akan memintakan pertanggungjawaban atas perbuatanmu dan kamu akan mendapatkan balasan. Karena itu, fikirkanlah bagaimana proses
kamu bisa mendapatkan manfaat dari penciptaan langit dan bumi. Dan lihatlah bentuk rupamu. Dialah yang membaguskan semuanya. Taatlah hanya kepadanya. Allahul khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menjadikan 7 lapis langit di atasmu. Dan Allah pula yang menjadikan bumi seperti itu, 7 lapis di bawahmu. Perintah Allah berlaku di antara keduanya. Ada utusannya yang diutus untuk membawa aturannya. Dan ada aturannya yang dengan itu kehidupan langit dan bumi akan teratur. Semua itu supaya kamu mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melemahkannya. Dan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Tidak ada yang luput dari kekuasaan dan tidak ada yang bisa luput dari pengetahuannya. Dialah Allah yang Maha Kuasa sebagai hidayah di ayat ini. Hidayah dari ayat ini. Dialah Allah yang Maha Kuasa sekaligus yang Maha mengetahui semua ciptaan yang dalam kendali kekuasaan. Tidak ada satupun yang tidak dalam kendali kekuasaan dan pengetahuannya. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Al-Mulk ayat 3. Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ada beberapa tingkatan langit dan semuanya rapih dan teratur. Kamu tidak akan dapat melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Semua aturannya, semua ketetapannya sangat sempurna dan seimbang. Maka lihatlah lagi berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang di sana? Hidayah dari ayat ini. Allah, Sang Pencipta 7 lapis langit, sangat sempurna ciptaannya. Tidak ada retakan. Tidak ada berantakan. Tidak ada ketidakberesan di sana. Perhatikan sekali lagi. Dan hanya dengan berulang-ulang kamu bisa melihat bahwa ternyata memang dialah yang sangat sempurna kekuasaan dan kehendaknya. Dan beribadahlah hanya kepadanya. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Al-Mulk ayat 4. Kemudian pandanglah sekali lagi. Perhatikan lagi dan lagi. Cari celah agar kamu bisa menemukan kekurangan pada langit itu. Niscaya
penglihatanmu akan kembali kepadamu dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan hampa, tanpa menemukan satu cacat pun. Dan penglihatanmu itu pun pada akhirnya dalam keadaan payah, letih, tak menemukan apa yang dicarinya. Hidayah dari ayat ini. Kesempurnaan ciptaan Allah, kesempurnaan kehendak Allah akan senantiasa membuat setiap mata akan tunduk di hadapannya dan tidak akan pernah bisa mendapatkan sedikit pun celah pada ciptaan dan kehendaknya. Maha sempurnalah Dia, Allah Azza wa Jalla. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Al-Mulk ayat 5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang dekat dengan matamu itu. Kami hiasi dengan bintang-bintang yang terang benderang, menyala, berkelap-kelip. Dan kami jadikan pula bintang-bintang itu dengan bola apinya sebagai pelempar setan. Setan penyadap yang hendak mencari informasi langit dan mencuri-curi dengar untuk didistorsi, untuk diselewengkan. Dan kami menyediakan siksa neraka yang menyala-nyala dan membakar bagi mereka. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Dialah yang telah mengendalikan langit, dunia dengan semua hiasannya, lewat cahaya bintang sekaligus bola apinya yang membakar setan-setan pengkhianat itu. Dialah satu-satunya yang Maha Kuasa, sekaligus yang Maha Perkasa dan takkan pernah terkalahkan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Al-Mulk ayat 15. Dialah yang telah menjadikan bumi mudah digunakan untukmu. Mudah berjalan di atasnya karena sudah dibentangkan. Mudah untuk kamu jadikan tempat hidup sampai pada keturunan-keturunanmu berkembang biak di sana. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Capailah ujung-ujung perjalananmu itu. Dan makanlah dari sebagian rezekinya yang ditumbuhkan dari bumi untukmu. Dan ingatlah, hanya kepadanya nanti kamu akan dikembalikan setelah kamu dibangkitkan dari kuburmu setelah kematianmu. Hidayah dari ayat ini. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepadamu tinggal di bumi dengan semua kemudahannya. Tapi ingat, satu hari kamu pasti akan kembali kepadanya, dibangkitkan dalam keadaan hidup dari kuburmu untuk dibalas semua perbuatan-perbuatanmu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka, Dialah Allah Tuhan
yang telah menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada, lalu menjadikan untukmu pendengaran, supaya kamu bisa mendengarkan perintah dan larangan yang bermanfaat untukmu, dan menjadikan juga penglihatan. Dengan penglihatan itu kamu bisa menyaksikan kebenaran yang datang dari Tuhanmu, dan memberikan hati untukmu agar kamu bisa berakal dengan hatimu. Hanya sedikit sayangnya, sedikit sekali kamu bersyukur atas semua nikmat yang besar itu. Hidayah dari ayat ini, Allah telah menyempurnakan nikmatnya setelah diciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada dengan memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar dengan 3 nikmat itu, kita manusia pandai bersyukur.